Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tabligh akbar Isra Mi'raj serta DKM Masjid Jami Khairul Biqoq, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Agar pembangunan tercapai dengan cepat, salah satu komponen yang terpenting harus ada adalah membangun moral dan membentuk akhlak. Satu daerah bisa maju bukan cuma karena kecanggihan teknologinya, bukan juga karena perputaran ekonominya. Sudimara Jaya bisa maju, Tangerang bisa jaya, bahkan Indonesia bisa bermartabat di mata dunia kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki akhlak yang mulia. Iya Bu? Ya. Iya Bu? Ya. Apaan? So tahu. Sekarang ini dengan masuknya budaya asing yang gencar dan masif, terjadi pergeseran moral dan akhlak di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita banyak yang mengartikan modernisasi bebas berbuat apa saja, nyaris tanpa batas. Terutama ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda kita salah kaprah memahami modernisasi bebas berbuat tanpa batas. Dulu dalam berpacaran, kalau terjadi pegangan tangan aja udah dianggap tabu dan tidak diperbolehkan. Betul? Kontrol sosial, kearifan lokal, moral, akhlak begitu sangat kuat. Pacaran terjadi pegangan tangan aja udah dianggap tabu dan tidak diperbolehkan. Dulu. Masuknya budaya-budaya asing ke tengah-tengah kita menggeser dan menggusur nilai moral dan akhlak. Anak-anak muda kita memahami modernisasi bebas berbuat tanpa batas. Belum dianggap pacaran kalau belum seruduk-serudukan. Apa itu seruduk-serudukan? Maka yang lahir kemudian budaya pergaulan bebas, tinggal seatap, tinggal serumah tanpa ada ikatan nikah alias kumpul. Kebo kasihan amat itu kebo. Sebab itu kalau satu kampung mau maju, kalau satu kota mau jaya, bahkan kalau satu bangsa mau bermartabat di mata dunia, moral, akhlak kuncinya. Begini, orang kalau hidup udah nggak lagi pakai akhlak, posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nih saya ulangi, orang kalau hidup udah nggak pakai akhlak, sama seperti hewan, bahkan lebih rendah dari binatang. Bu, Bu, sepuas-puasnya bajing, dari dulu yang dimakan cuma kelapa. Belum pernah saya dengar ada bajing makanannya tahu. Tapi bajingan, nah ini nih. Jangan
cuma kelapa, aspal dimakan, kabel telepon diembat, ras miskin disikat. Orang kalau hidup nggak lagi pakai akhlak lebih buas dari binatang. Sepuas-puasnya ayam jago, dari dulu sampai sekarang yang diperkosa selalu ayam biang. Belum pernah saya dengar ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi manusia kalau hidup nggak pakai akhlak, jauh dari nilai-nilai agama, lebih puas dari ayam jago. Kita lihat ada encing memperkosa keponakannya, ada guru menodai anak muridnya. Yang lebih tega, orang tua kandung sendiri menggorok darah dagingnya. Nauzubillah min. Sebab itu moral akhlak jelas kunci utama untuk tercapainya proses pembangunan di negara kita. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, Isra Mi'raj intisarinya adalah turun perintah salat 5 waktu. Salat yang dikerjakan oleh orang Islam mengantarkan dia mempunyai akhlak yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Islam yang mendirikan sholat, dia sudah pasti akan berakhlak kepada Allah. Kenapa? Dia menyembah kepada Allah, maka otomatis dia minta pertolongan kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu saudara-saudara, rupa-rupanya masih banyak juga di antara kita umat Islam yang dalam mengerjakan sholat sering terjebak cuma sekedar gugurin kewajiban. Apa yang disampaikan qori kita ayatnya tadi, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu tidak terjadi. Kenapa? Banyak di antara kita mengerjakan sholat hanya sekedar gugurin kewajiban. Akibatnya berakhlak kepada Allah tidak dipakai. Sholat sih nyembahnya nyembah Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Nggak berakhlak kepada Allah. Ada yang model kayak begini? Ada? Yang mana orangnya? Kalau ada model kayak begini, besok baca Fatihahnya ganti aja. Iya karena kudu wa dukun nasta'in. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar oleh seorang muslim, dia akan berakhlak kepada Allah, menyembah ke sana dan hanya minta pertolongan juga ke sana, bukan kepada yang lainnya. Sholat mengajarkan kita berakhlak. Artinya apa? Nilai iman makin mantap dalam hati sanubari kita. Iman, akhlak kepada Allah, artinya iman yang murni. Bu, Bu, ini apa jam berapa tidak? Sampai jam 2. Lah ngembleng bibir gua lu. Mama masih setia. Maka lewat memperingati Isra dan Mi'raj, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas iman yang murni hanya kepada Allah. Iman inilah yang bisa menyelamatkan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kita hidup karena iman, kita berbuat untuk iman, dan kita ingin kembali menghadap Allah dalam menggenggam nilai-nilai iman. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Jelas, jelas. Berakhlak kepada Allah lewat sholat, itu artinya iman yang murni kita kepada Allah. Panitia soalnya dulu, asal belum.
Begini, saya ingin bicara soal akhlak, bicara soal iman kita kepada Allah. Ini nilai iman yang menyelamatkan, modal utama dan berharga sekali. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, di akhirat nanti akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang beriman yang masuk surga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda Pak? Ya, karena waktu hidup di Sudimara Jaya amalannya kagak sama. Beda antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk biasanya pakai proses. Nanti ini pulang pengajian dari masjid sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah tuh. Pakai proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ah, ujuk-ujuk ada bahasa kampung bilangnya. Tahu-tahu. Enggak sama antara masuk dengan dimasukkan. Kalau masuk pakai proses, tapi kalau dimasukkan tahu-tahu. Bu, ibu lebih berasa mana? Masuk atau dimasukkan? Lu ngeras aja lu. Pertama, orang beriman yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Ini tiketnya murah. Kata Nabi begini, ma min abdin, ini soal akhlak kepada Allah, beriman dibentuk oleh karakter orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sampai dia mati, orang beriman kayak begini masuk surga. Oh, sahabat protes. Kata sahabat, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabok-mabokan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, berakhlak kepada Allah, tidak pernah menyekutukannya sedikit pun. Orang beriman kayak begini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan Pak? Nah, ini baru jadi persoalan. Sebab di awal tadi saya katakan masuk itu pakai proses. Saudara ingat, kita ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham kita tidak menganut faham muzabzab bainahuma. Di akhirat nanti kita yakini tempat cuma ada dua, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Iya pidato kalau udah lapar ya uring-uringan. Malik,
Labaik ya Allah. Itu penghuni neraka udah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Sekarang Malik kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Mau ngapain? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Mereka hidup di Tangerang gak pernah menyekutukan aku sedikit pun. Keluarkan mereka dari neraka. Malaikat Malik dapat perintah, kagak berani ngelawan, nyongsep ke neraka. Tuh, di neraka malaikat Malik ngoret. Ya nyari orang di neraka susah, udah pada gosok. Ada imannya sedikit dikeluarin tuh orang, ada imannya lagi dikeluarin lagi, ada imannya lagi walaupun seberat biji sawi nggak pernah menyekutukan Allah dikeluarin. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Selesai dimandiin, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Lalu apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Udah lu dengerin aja. Bagaimana mas? Kapok apa kagak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah. Pergi sana, masuk surga. Berangkat nih orang ke surga. Di surga rupanya ketemu sama teman-temannya yang udah sampai duluan dari Sudimara Jaya. Amin. Ini udah sampai duluan di surga nanti nih. Kata teman-temannya yang udah sampai duluan, Mas, iya, baru nyampe. Tadi habis dari kampung Cipete. Emang kemana dulu mas? Kita udah lama sampai sini. Nah, saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor mas, karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu tinggal di Sudimara Jaya rumahnya berdempet sama Masjid Khairul Biko. Cuma berdempetan doang. Sholat makan. Untung saya masih punya iman mas dikit. Dulu waktu hidup di Tangerang pernah ucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. Untung kawin orangnya. Nah, saya kembali. Sholat yang dilakukan dengan baik dan benar mampu membentuk akhlak yang baik, iman yang murni kepada Allah. Bapak Ibu, sebab itulah diantara ibadah-ibadah yang utama adalah ibadah sholat. Betapa pentingnya ibadah ini, sampai dalam kesempatan lain Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan ibadah sholat. Saudara, kita semua pasti bakalan ditanya di akhirat. Nih, ini semua yang hadir di sini nih, di akhirat pasti ditanya. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu ruka'an sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu tinggal di Sudimara Jaya pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak?
Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Sebab sering dikatakan orang sholat tuh macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapat, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong kalau zuhurnya kena, asarnya terbang, maghribnya ketangkep, isanya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu ibadah sholat membentuk kita berakhlak kepada Allah, menjaga dan meningkatkan kualitas iman yang murni. Satu, orang beriman yang masuk surga. Yang kedua, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua, tiketnya rada mahal. Bu, mau kemana Bu? Woi, mau kemana woi? Sampai mana ada gua ngomong tadi deh? Yang kedua, ini tiketnya rada mahal dari yang pertama. Kata Quran begini, orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, tolong dijaga anak-anaknya Bu. Ribet pidato kalau banyak saingan, ribet. Kata Quran begini, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu mengerjakan berbagai macam amal ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahan dan kami masukkan mereka ke dalam surga. Beriman mengerjakan amal ibadah, dihapuskan segala kesalahan dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih berdasarkan iman kepada Allah, dicatat sebagai sebuah kebaikan, dilipat gandakan pahalanya. Keluar dari pengajian ini di jalan dirontokkan segala kesalahan dan dosa kita. Saudara, dalam hidup siapa sih orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Yang datang malam ini ada nggak yang nggak pernah bikin dosa? Kita nih gudangnya salah dan dosa. Betul? Manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, karena nggak ada. Cuman baginda Nabi maksum. Manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik adalah apabila berbuat kesalahan, menyadarinya lalu tidak mengulanginya di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain, agama memberikan tuntunan, kalau kamu berbuat salah, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Saudara, oleh agama kita jangan sampai putus asa, putus rahmat Allah. Sebab itu tiap kali berbuat dosa, berbuat kesalahan, segeralah ikuti dengan istighfar, lalu memperbanyak amal ibadah dan menyegerakan hal taubat. Ini pentingnya taubat kepada Allah. Selama ini persepsi kita tentang taubat, memperbanyak amal ibadah sering salah kaprah. Taubat sering kita kaitkan dengan umur. Padahal taubat nggak ada kaitannya dengan umur. Taubat itu kaitannya dengan kesalahan dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Tapi karena kita manusia, makhluk paling pintar cari-cari alasan, kita kaitkan taubat dengan umur.
Nah, ntar aja dah rajin ke masjid kalau udah ada bongkokan dikit. Agama sudah memberikan tuntunan. Kalau kamu berbuat salah, ikuti kesalahan dengan istighfar. Memperbanyak amal ibadah, ikuti dengan pertobatan kepada Allah. Saudara, saya ingin menyampaikan riwayat betapa fadilah utamanya luar biasa. Kita bertobat dari kesalahan dan dosa, lalu mengikuti dan memperbanyak ibadah. Dahulu ada orang durjana, hidupnya tiap hari bergelimang dosa, judi, doyan, mabok, nggak ketinggalan, zina, oh di mana aja punya langganan, nyawer, duduknya paling depan. Dengan kata lain, ini orang bromocorah, preman, bajingan, tengik. Jadi preman nggak tanggung-tanggung bang, udah ngebunuh 99 orang. Ini preman bukan preman kampung. Kalau preman kampung kan cuma guak-guakan di kandang. Betul. Ini preman sudah membunuh 99 orang. Satu hari dia menyadari kesalahan, ingin bertobat kepada Allah, dapat hidayah, datang ke salah seorang ustadz. Kebetulan yang didatangin ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata ustadz, emangnya kamu udah berbuat apa? Ceritalah nih preman kalau dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman sudah membunuh 99 orang, nih ustadz marah. Manusia durjana, nyawa dari Allah, maka Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Preman diomel-omelin ustadz, lemong kelak. Kata preman, ustadz, mulut lu lemes amat. Emang neraka punya bapak moyang lu? Karena nih preman mengkelap, emosinya meluap, apa yang terjadi? Tuh ustadz dibunuh. Lo lempong jadi cepet. Kita lihat nih, semangat untuk tobat, semangat mencari rahmat Allah nggak kendor. Satu hari dia datang kepada salah seorang kiai yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Apa jawab Kiai? Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ini akhlak lagi nih. Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa dan kesalahan yang kamu perbuat, kalau kamu tobat, insya Allah tobatmu akan diterima. Lama-lama nih kiai penasaran juga, dia tanya, Mas, emangnya sudah berbuat apa sih? Cerita nih preman, begini kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke ustadz, dimaki-maki. Lantas, ya udah tuh ustadz saya lempengin aja, jadi cepet. Kata kiai, ya sudah, taubatmu insya Allah akan diterima, tapi satu syarat. Apa kiai? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Jadi saya pindah, pindah. Nah, lihat nih, dapat hidayah, hatinya lembut. Nih preman buru-buru pulang ngepak koper buron. Buron tahu buron? Pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah.
Saudara, apa yang terjadi? Kehendak Allah lain. Di perjalanan ini preman mati. Turun dua malaikat Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini ke neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat husnul khotimah, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat Zabaniyah, ntar dulu, sorga sih sorga, urusan yang cepet bagaimana? Ini dua malaikat ribut berebut, Allah yang pisahin. Kata Allah, para malaikatku udah nggak usah pada ribut. Sekarang diukur aja lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukkan jadi penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk surga. Udah, nggak usah pada ribut, ukur aja ukur. Oh, malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran. Ada yang semeter minta 10 juta. Saudara, apa yang terjadi? Ini ya, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kalau kita berakhlak kepada Allah, rahmatnya akan turun. Kalau kita masuk surga, itu bukan karena amal ibadah kita, saudara, tapi karena rahmatnya Allah. Ibadah dengan maksiat yang kita kerjakan tentu lebih banyak maksiat kita. Sebab itu jangan pernah putus asa dari rahmat. Preman ini ternyata begitu diukur, bedanya cuma sejengkal tuh jarak. Lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Allah menggencet tanah itu sehingga bedanya cuma sejengkal. Ini mayit mantan preman, belum pernah mengerjakan sholat, belum pernah mengerjakan puasa, belum pernah membayar zakat, tapi mati dalam kondisi tobat. Rahmat Allah turun, bedanya cuma sejengkal, jarak dia lebih dekat kampung yang dia tuju. Mati dalam kondisi tobat, tempatnya adalah sorga. Ayo, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Selama kita berakhlak kepada Allah dan tidak putus asa, putus dari rahmat Allah, insya Allah kita tetap menggenggam iman, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Dua, orang beriman mengerjakan amal ibadah, dihapuskan segala macam kesalahan. Bu, khusus saya berpesan kepada ibu, beriman dan mengerjakan amal ibadah. Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Itu salah satu gudang ibadah. Serombongan kaum ibu pernah datang menghadap baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasul, kalau orang laki puasa, kami wanita puasa, insya Allah pahalanya sama. Kalau orang laki belajar menuntut ilmu, kami juga belajar menuntut ilmu, insya Allah pahalanya sama. Tapi kalau orang laki ngangkat pedang, pergi ke medan perang, berjuang fisabilillah, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Di mana pahala mati syahid kami kaum ibu? Ya Rasulullah, 15 abad yang lalu Nabi di demo. Demo tuh bukan cuma sekarang, Pak. Dari zaman Nabi demo tuh udah ada. Riwayat ini yang mengatakan Nabi pernah ditanya, di mana pahala mati syahid kami ya Rasulullah? Dengan senyum Nabi mengatakan, Bu,
Di antara pahala jihad kaum ibu ada dalam rumah tangga ibu masing-masing. Karenanya salah satu gudang amal ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat sama suami ibadah. Iya bu. Bu. Lempengan taat sama laki belaga budak dulu ya. Ibadah tuh mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat sama suami, insya Allah pahala beribadah berlipat ganda. Ingat ya, ketika seorang wanita telah bersuami, maka hal pertama yang harus dia dapatkan adalah izin dari suaminya. Jangankan amalan-amalan mubah, amalan sunnah dikerjakan tanpa seizin suami, bukan pahala yang dia dapat, kemungkinan dosa. Kenapa? Tanpa seizin suaminya. Jelas? Jelas? Saya tanya ibu-ibu majelis taklim Khairul Biko, Bu, baca Al-Quran hukumnya apa bu? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter dah, pinter. Besok kan hari Minggu, hari libur nih. Umpama habis zuhur ibu di rumah baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laki dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup dah Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan lakinya juga dapat. Manan kasihan malaikat jakeder. Kata malaikat ini perempuan ngaji model apa? Ya Allah, bersyukur jadi kaum ibu. Ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi, satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad. Kaum ibu, Bu, ibu sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan. Kata Nabi, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka tuh istri disuruh masuk surga, milih lewat pintu mana aja. Di surga itu ada babu royan, pintunya orang yang senang berpuasa. Ibu boleh masuk lewat situ. Di surga itu ada babul haj, babul umroh, babul yang lainnya. Ibu silakan masuk lewat pintu mana aja yang ibu kehendaki. Enak apa enggak? Mau masuk surga? Ya, yang jawab 20 orang. Ibu mau masuk surga? Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho, itulah kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, saya tanya nih, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak? Jawabin ridho banget, udah gedek bentar lagi. Ini mudah-mudahan yang hadir istri-istri solehah semua, calon-calon penghuni surga. Saya mohon maaf datang rada malam karena memang harus ngisi dulu tadi di Cipete, kampung Cipete di Tangerang.
Saya datang sudah jam 10:30. Saya lihat ibu-ibu yang hadir, Masya Allah masih jenter-jenter. Ini hadir dari habis Isya, saya lihat masih tetap cantik. Apa buktinya? Lah bedak para kagak ada yang luntur. Benar-benar Pak, ini pasti pakai bedaknya macam-macam ibu kita. Benar ya? Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, Pipa, Paralon. Udah 11:30 saya kasih. Ini mau ngaji di masjid nih, ibu-ibu wangi semua. Benar? Man sayang ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ngaku loh. Mau kemana-mana biasanya mau wangi, mau ngaji wangi, mau arisan wangi, mau kondangan wangi, mau tidur sama suami mau curut. Tidur sama suami kaki bau minyak tawon, badan bau remasol, naik ke leher bau auta. Dicium sama lakinya, kata lakinya, neng lu mau juri kamu mau juri. Itu ibu-ibu kebayiran. Ibu-ibu Sudi Marajaya insya Allah sama. Tapi biar bagaimanapun kita kaum bapak, Pak, kita kaum bapak ini harus ngakuin bahwa yang paling sayang sama anak kita umumnya kaum ibu. Bapak mah kurang tapi sayang sama anak. Apa buktinya? Bapak kalau ngayap makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul. Sabar Pak, ntar ada gilirannya lagi. Bapak kalau makan di mana aja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Tapi ibu makan di mana aja pasti yang diingatin anaknya. Benar. Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngebuntal makanan. Habis gua angkat gua banting. Kondangan 5.000. Kalau sampai lebarnya kayak taplak. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan yang hadir istri-istri solehah calon penghuni surga. Saya katakan tadi ibu ini utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Salah satu gudang amal ibadah ada dalam keluarga kita, dan itu mayoritas yang punya wewenang adalah kaum ibu. Sebab itu ibu nih harkat dan martabat serta kemuliaannya diangkat oleh ajaran agama Islam. Hutang jasa begitu besar kepada baginda Nabi. Ayo lihat sejarah 15 abad yang lalu, ketika Nabi belum dilahirkan, dunia waktu itu cuma ada 3 peradaban besar: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat merendahkan posisi kaum wanita. Di Romawi, seorang kepala keluarga bebas memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami boleh memperdagangkan istrinya di pasar. Nauzubillah min. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000.
bini raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja bininya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Pikirin, jangan bayangin bro. Lahir junjungan kita, junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat harkat martabatnya, dijanjikan masuk surga lewat pintu mana saja. Bahkan kesempatan lain Nabi mengatakan, An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, maka baiklah negara. Jikalau rusak wanita, maka hancurlah negara. Wanita tiang negara. Tiang penting apa kagak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya rubuh kan? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya ambruk apa enggak? Mustahil bangunan bisa tegak berdiri tanpa ada tiang di dalamnya. Nih, ada tiang di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu salah satu gudang amal ibadah kita ada dalam rumah tangga yang ingin saya titik tekankan. Sinari rumah tangga kita dengan nilai-nilai ajaran agama, supaya anak bisa melihat, kemudian mencontoh dan mempraktekkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Mana mungkin kita mengharapkan anak yang soleh dan soleha, tapi kalau ibu bapaknya tidak menerapkan nilai-nilai ajaran agama dalam keluarga. Kalau bapaknya rajin ke masjid, ibunya hadir di majelis-majelis ilmu, anak akan melihat, anak akan mencontoh, kemudian diterapkan dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat. Anaknya kemudian tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Dua ya, orang yang dimasukkan ke dalam surga. Bang, kerjaan yang paling capek itu ngomong. Ini benar-benar Bu, kerjaan yang paling capek pidato. Lihatin aja, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lah tiba dengerin mah enak, terus. Ini jamaah begini nih yang bikin ustaz cepat pada mampus. Yang ketiga, yang terakhir, berakhlak, mental akhlak kepada Allah dibentuk dalam ibadah sholat. Ada orang beriman yang jadi penduduk surga. Nah, ini VVIP, super fit. Kata Quran begini, Innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah, tidak khawatir, ragu, bimbang, apalagi takut, mereka itulah yang akan jadi penduduk surga. Beriman, istiqomah dalam keimanannya, suka dan tidak, senang ataupun sengsara, dalam memegang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Saya ingin menutup majelis kita malam ini dengan riwayat yang mudah-mudahan memberikan kita iktibar, pelajaran betapa orang bahagia istiqomah dalam iman dan betapa orang sengsara karena menggadaikan keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah,
Dalam salah satu pertempuran, tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak orang-orang Islam yang jadi tawanan. Di antara tawanan-tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan. Raja kafir musyawarah dengan penasehat. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara Islam kita apain? Apa kita bunuh aja biar urusannya beres? Kata penasehat, ntar dulu Tuan Raja, kita bujuk rayu aja dulu tentara Islam. Kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat luas, supaya dia mau menjual keyakinannya, pindah ngikut agama kita. Wah, ide kamu bagus juga. Cuma bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara muslim di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak. Kita harapkan mereka mentalnya jatuh dengan begitu mau menjual keimanannya. Baik, besok dibuka pengadilan, disaksikan masyarakat banyak. Di sidang, yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung, raja kafir sendiri. Mula-mula yang diadili 3 orang ofisir setingkat komandan. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja. Sekarang saya tawanan perang. Ah, soal tawanan kan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pimpinanmu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofisir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berbuat nyari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan ngimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun iman tidak akan keluar dari dalam dada saya. Baik, Algojo bunuh. Ofisir pertama ini ditentang, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala sama badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Dipancung, putus tuh leher, pisah kepala sama badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung. Minggir, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu dipanggil ofisir kedua. Ofisir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu mau pindah agama, ikut ke dalam keyakinan saya. Bagaimana ofisir kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah, nggak usah kebanyakan bacot. Loh, maksud kamu gimana? Saya udah nggak sabar pengen nyusul teman saya yang pertama tadi. Wah, ini ofisir kedua rupanya orang Sudimara Jaya. Amin. Udah Tuan Raja dah, nggak usah kebanyakan cincong. Saya udah pengen nyusul teman saya yang pertama. Saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya yang pertama. Sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Udah dah Tuan Raja, potong aja leher saya. Potong.
Raja geleng-geleng kepala. Santri edian. Algojo bunuh. Dipentang lagi opser kedua, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ngelinding ke bawah, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah juga lah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Rabbul Jalil. Giliran opsi ketiga dipanggil. Opsi ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup. Mau meninggalkan pimpinanmu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati negaramu? Iya. Pindah dari agama Islam ikut agama saya? Enggak apa-apa, saya mau kok pindah agama. Yang penting saya enggak dimatiin, saya hidup Tuan Raja. Bagus, kamu tunggu sebentar. Saya musyawarah dulu mau penasehat. Sidang diskor. Raja musyawarah mau penasehat. Nasehat, ini opsi ketiga, opsi bagus nih. Dia mau meninggalkan pimpinannya, mengkhianati negaranya, bahkan menjual keyakinannya. Menurut kami yang enak opsi ketiga nih, ntar kita angkat jadi pejabat mana? Apa jadi lurah kebun kosong? Kata penasehat, Tuan Raja, soal jabatan si urusan Tuan Raja dah, saya nggak ngaduk-ngaduk. Cuma menurut saya Tuan Raja ini kok aneh ya. Aneh bagaimana? Aneh Tuan Raja. Demi harta, pangkat, dan jabatan, dia tinggalkan pimpinannya, dia khianati bangsanya, bahkan dia jual iman yang cuma satu-satunya. Menurut saya, opsi ketiga ini justru opsi bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh aja Tuan Raja. Sidang dibuka. Kata Raja, opsi ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi pejabat apa? Kamu gak diangkat. Loh kok begitu? Iya. Pimpinanmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, agamamu kamu gadaikan. Kamu orang bejat, kamu harus saya bunuh. Jadi saya dibunuh. Bunuh. Iya dah, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak. Kamu opsi bejat, kamu saya bunuh. Ya, saya mau masuk Islam lagi. Saudara, apa yang terjadi? Ini opsi ketiga mengucap kalimat tasahud, tapi macet di tengah-tengah tenggorokannya. Ini bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Asyhadu ayo cepat. Iya. Asyhadu sampai pedang algojo itu keburu nempel di lehernya, ketebas batang leher itu, putus kepala sama badan, terpisah, jatuh gelinding ke bawah, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Dia masih bisa ngaji karena dulunya pernah jadi orang Islam. Cuma ayat yang dibaca bertentangan dengan dua temannya yang lebih dahulu. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang lillahi kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat, dan jabatan, menjual keyakinan,
datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah, na'udzubillah min. Saudara, itu sebabnya ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita nggak bosan ngingetin sama kita semua untuk banyak munajat kepada Allah dengan kalimat Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah. Berakhlak kepada Allah, memurnikan nilai iman, jaga tingkatkan kualitas iman supaya kita di penghujung menjadi golongan yang husnul khatimah. Ibu bapak udah jam 8 lewat 4 jam. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Disampaikan umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang untuk memperbanyak amal ibadah. Dan seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين من الآمنين من الآمنين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami hormati, tuntas sudah acara kita di kesempatan malam hari ini, itu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami atas nama panitia dan pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasinya di acara ini, dan kami mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kehilapan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan akhirnya kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.